tentang Kiai Haji Hasyim Wahid, biasa dipanggil Gus Im. Nama beliau adalah Gus Im, merupakan panggilan dari nama panjang Kiai Haji Hasyim Wahid. Beliau pernah menulis, "Saya orang yang paling dekat dengan Gus Dur. Selain sebagai kakak, ia juga guru dan pembimbing saya. Cukup lama saya berada dalam bimbingannya. Saya sering berbicara dan berdiskusi dengannya. Seandainya ia bukan kakak saya akan tetap senang kepadanya. Karena ia orang yang enak diajak bicara. Ia selalu membuka jendela pikiran yang tidak kita sadari." Gus Im mengakui tentang sosok kakak sulungnya, Allahu yarhamhu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dipanggil Gus Dur, sebagai kakak dan berperan sebagai ayah sekaligus. Tidak seperti Gus Dur ataupun kakak-kakaknya yang lain. Nama Gus Im ini kini tidak begitu dikenal orang, baik di luar ataupun di tengah masyarakat NU. Padahal sosok beliau ini sangat mempengaruhi banyak generasi muda NU yang hari ini menduduki banyak posisi penting di negeri ini. Memang jalan klandestin tampak menjadi pilihan hidup beliau. Gus Im bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Hasyim Wahid, putra bungsu dari pasangan Allahu yarhamhuma Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Hajah Sholihah. Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1953. Sekitar 6 bulan 11 hari setelah ayahanda beliau wafat dalam suatu kecelakaan mobil di Sumedang dalam perjalanannya untuk suatu acara Jamiah Nahdlatul Ulama. Seperti diketahui, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Hajah Sholihah memiliki 5 putra putri dengan urutan sebagai berikut. 1. Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kedua, Nyai Hajah Aisyah. Ketiga, Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi atau Gus Solah. Kemudian Kiai Haji Umar Faruq atau Dr. Umar. Kemudian Nyai Hajah Lili Khadijah atau biasa dipanggil Bu Lili. Dan kemudian Kiai Haji Hasyim Wahid atau biasa dipanggil Gus Im. Gus Im menjadi perhatian keluarga, terutama dari sang ibu, karena beliau tumbuh tanpa sosok seorang ayah sedikit pun, sehingga keadaan ini mempengaruhi karakternya, terutama dalam gaya bicaranya yang belak-belakan dan lebih temperamen dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ia, Gus Dur, dulu sering mengajari saya untuk menyembunyikan kemarahan dan kejengkelan, apalagi untuk tujuan-tujuan besar. Kini kemampuannya itu mulai hilang. Dulu ia seorang ahli strategi dan taktis sekaligus, tetapi kini beliau hanya seorang taktis. Kenang Gus Im tentang kesabaran, keluasan strategi, dan ketaktisan kakaknya itu setelah Gus Dur mulai sering mengalami sakit menjelang wafatnya pada tahun 2009. Gus Im menempuh pendidikan dasar di SD Perwari, Jakarta. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP 3 di Manggarai. Dan setelah itu ke SMA Setiabudi, Jakarta. Kecerdasan Gus Im kentara sejak kecil. Masa pendidikan dasar lebih banyak ia habiskan membaca buku dengan beragam topik dan bidang keilmuan. Sebagaimana kakak-kakaknya, Gus Im tumbuh sebagai kutu buku.
minatnya sangat luas dan bacaannya sangat beragam. Gus Im pertama kali kuliah di jurusan Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian pindah kuliah ke jurusan Kimia di ITB Bandung selama 1 tahun. Dan setelah itu kembali ke kampus UI Depok, Jakarta, mengambil jurusan di bidang ekonomi. Semuanya tidak diselesaikannya. Kenangnya, aku iki uangnya bosenan, turun gak betah sekolah. Saya ini orangnya gampang bosan, lagi pula malas sekolah, kilahnya. Gus Im menikah dengan seorang perempuan berdarah Batak Banten bernama Teoria Sulaiman dan dianugerahi 1 orang putra dan 1 orang putri yang bernama Gus Abdul Aziz Hasyim atau biasa dipanggil Gus Aziz, dan yang putri bernama Ning Karimah. Bagi kalangan muda NU yang mengenalnya secara dekat, Gus Im seringkali dibandingkan dengan kakak sulungnya, Gus Dur. Jika mempercayai teori kecerdasannya hampir bisa dikatakan sama dengan kakak sulungnya, Gus Dur. Mereka memiliki minat bacaan yang luas, memiliki minat yang hampir sama, main catur dan sepak bola. Gus Im bahkan pernah berusaha menjadi pemain bola yang handal. Gus Im menguasai bahasa Inggris yang lebih baik dibanding Gus Dur, dan Gus Dur menguasai bahasa Arab dengan sangat-sangat baik dibanding saudara-saudaranya yang lain. Minat Gus Im tentang ilmu pasti dan sains seperti menjadi pembeda dengan Gus Dur. Urusan metafisika, esoterisme, gnostisme, dan tasawuf juga seimbang dengan Gus Dur. Begitupun dalam urusan musik, Gus Im juga suka Metallica sampai pada musik klasik. Karena besar di Jakarta, di lingkungan elit ibu kota, yakni Menteng, Gus Im memiliki pergaulan yang sangat luas. Gus Im dikenal dekat kalangan pebisnis kakap, juga para pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Kadang terlihat mereka berkumpul dengan petinggi militer, saat lain berkumpul dengan para pekerja LSM dan para musisi underground. Gus Im sering terlihat jagung di kafe bersama teman-temannya di Jakarta dari beragam kelompok. Teman-teman luar NU-nya mengenal Gus Im memiliki pemikiran yang sulit diduga dan juga informasi baru yang sering kali terjadi kemudian. Mereka umumnya mengakui keluasan wawasan dan cara belajar Gus Im maupun Gus Dur. Gus Im aktif membina anak-anak muda NU. Mereka yang mengaku santri binaan beliau tidak terhitung dan merasa sangat terikat dengan arahan dan ajaran-ajaran Gus Im. Anak-anak didiknya beragam karena penting memecah konsentrasi dan minat dari anak muda NU agar tidak di bidang politik saja, tapi menggumuli beragam bidang kehidupan. Para kader binaannya juga umumnya adalah santri yang memiliki keunikan masing-masing. Gus Im memberikan mereka orientasi gerakan untuk meneruskan cita-cita kebangsaan dan tidak hanya berorientasi jabatan dan uang semata. Gus Im sangat menguasai peta politik nasional dan global, dan para kader dan santri-santrinya diingatkan tentang pentingnya mengetahui semangat zaman dan konteks kekinian dalam pemikiran dan pergerakan di tengah masyarakat.
Bagi Gus Im, selain sebagai penjaga tradisi-tradisi keislaman, Jamiah NU dilihatnya memiliki tradisi ekonomi yang kuat, yakni tradisi tumbuhnya dan geraknya para pedagang beneran di kampung dan di daerah-daerah, bukan sebagai pencari rente. Ada spontanitas dagang yang kuat dengan konsentrasi usaha yang menjadi alternatif. Kalau tradisi dagang dari warga NU ini merosot, maka menurut Gus Im sangat membahayakan eksistensi dari organisasi Nahdlatul Ulama. Suatu ketika Gus Im mengatakan, "Saya ini bukan bisnismen. Kakek saya kiai, bapak saya kiai, kakak saya kiai. Nah, kalau saya ini preman. Saya nyeleneh sendiri dibandingkan yang lain." Hari ini Rabu Kliwon 30 Oktober 2024, secara tidak sengaja yang kita pilih ternyata adalah hari ulang tahun Kiai Haji Hasyim Wahid atau Gus Im, tokoh NU yang memiliki pengaruh kuat pada orientasi hidup banyak anak-anak muda dan mengabdikan hidupnya untuk Jamiah NU dan bangsanya ini, wafat pada pukul 4.15 WIB dini hari pada tanggal 20 Agustus 2020. Beliau dimakamkan di samping ibundanya, ibunya Hajah Sholihah, dan di samping kakeknya yang pernah menjadi Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Bisri Samsuri, di pesarian keluarga besar pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar, Jombang, Jawa Timur.